Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa akhirnya chapter 1144 akan segera rilis. Di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa poin spoilernya yang sangat menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Untuk judul chapternya belum terungkap ya, jadi kita harus sabar dulu. Kemudian untuk cover melanjutkan cover story Yamato si anak Oni. Di sini Yamato dikabarkan telah berhasil mengalahkan krunya Wushu. Ya, di cover sebelumnya Yamato bisa mengalahkan Wushu dengan satu serangan Thunder Bagua. Dan di cover kali ini para anak buah Wushu juga sudah dikalahkan. Oke, lanjut masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan perlawanan para raksasa melawan monster-monster super raksasa yang berasal dari mimpi buruk anak-anak. Meskipun itu hanya monster dari dalam mimpi, kekuatannya tak bisa diremehkan. Di chapter lalu, Damkar Elbaf langsung tumbang saat dihajar oleh Brook versi raksasa itu. Lalu monster ular John Mungard juga baru bisa dikalahkan setelah terkena tinju haki dari Saul. Nah, di chapter ini terkonfirmasi jika para raksasa memang mengalami kesulitan yang besar untuk melawan para monster-monster dari mimpi itu. Tampaknya memang cara terbaik untuk mengalahkan para monster itu adalah dengan cara membangunkan anak-anak Elbaf. Oke, lanjut kita menuju seorang anak Elbaf yang pemberani. Dia adalah Kallen. Ya, di sini anak gaban yang segede gaban itu melanggar perintah dari para guru yang bisa menyuruhnya untuk tetap berlindung. Kallen malah menyelinap pergi dengan perahu kecil sambil membawa Jinbe, Brook, Usopp dan juga Nami. Ya, di sini Kallen berniat untuk ikut bertarung bersama dengan kru topi jerami. Nah, Kallen ini sepertinya memang akan punya peran penting dalam arc Elbaf ini. Selain sebagai karakter yang cukup dekat dengan Akagami, Kallen juga punya darah keturunan yang tidak kaleng-kaleng, yaitu dari salah satu legenda perbajak lautan Skopper Gaban. Dan ibunya juga seorang raksasa pejuang yang tangguh. Berdasarkan hal itu, tentu tidak menutup kemungkinan jika Kallen akan punya suatu kemampuan tersembunyi yang akan bangkit di arc Elbaf ini. Oke, lanjut. Setelah memperlihatkan keadaan Kallen, cerita beralih memperlihatkan keadaan ibunya, yaitu Ripley. Ya, di sini Ripley sedang membawa Franky untuk tur ke pohon Adam. Tentu kita tidak lupa ya, jika sebelumnya Franky bisa melihat mural bersejarah Elbaf yang menggambarkan pertempuran dunia di masa lalu. Kemudian di sini Franky kembali menemukan suatu hal yang tidak kalah epik, yaitu sebuah robot kuno raksasa yang jauh lebih kuno daripada robot Emmet. Ya, Emmet adalah robot kuno yang berasal dari abad kekosongan, yang berarti masa hidupnya sama dengan Joy Boy, yaitu sekitar 800 tahun yang lalu. Namun robot kuno di Elbaf ini dikatakan sudah hidup sekitar 3000 tahun yang lalu. Wah, tentu ini sangat luar biasa ya. Timelinenya bahkan hampir 4 kali lipat lebih tua daripada abad kekosongan. Namun sayangnya bentuk robot kuno Elbaf ini belum dijelaskan dalam spoiler kali ini. Kemudian jika melihat usia robot yang sudah mencapai 3000 tahun, sepertinya robot itu merupakan peserta dalam pertempuran besar dunia yang kedua. Dan untuk pertempuran besar yang pertama sepertinya sudah terjadi bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Hal ini berdasarkan perkataan Loki di chapter 1131 yang menyatakan bahwa gunung di Elbaf sudah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Dan menurut mitologi bangsa Elbaf, itu adalah dunia yang pertama. Oke, lanjut. Poin spoiler berikutnya menyatakan bahwa Gunko adalah penggemar berat musiknya Brook. Wah, apalagi ini? Apakah Gunko ini punya masa lalu dengan Brook, ataukah dia hanya salah satu fans dari Soul King saja? Sepertinya hubungan Gunko dan Brook ini akan mulai mengungkapkan siapa Gunko sebenarnya. Karena tentu kita masih bertanya-tanya mengenai tidak adanya gelar sign di depan nama Gunko.
Hal itu menandakan bahwa Gunko bukanlah seorang kesatria suci yang berasal dari Tenryubito. Ya, rasanya misteri tentang Gunko ini akan segera terungkap. Oke, lanjut kita menuju kepada Kapten Dori dan Brogy. Kedua kapten bajak laut itu terlihat masih mabuk karena terlalu banyak minum. Namun karena pertempuran memanggil, mereka sudah siap berada di kapal kebanggaan Great Eric. Setelah itu Dori dan Brogy bersiap untuk melepaskan serangan kuat mereka, yaitu Hakoku. Ya, itu adalah serangan kuat yang bisa menghancurkan kapal bajak laut Kid dengan mudah. Dan di sini serangan Hakoku dari Dori dan Brogy itu dikabarkan bisa menghancurkan beberapa monster sekaligus. Ya, memang kedua kapten ini bisa dikatakan punya kekuatan di atas rata-rata daripada para raksasa lainnya. Di Arc Egghead pun kita bisa melihat aksi heroik dari Dori dan Brogy saat melawan monster-monster Gorosei. Oke, lanjut kita beralih ke sang legenda Skopper Gaban. Ya, sebelumnya Gaban sudah bertemu dengan Luffy dan Zoro beserta Nami di Kastil Aurus. Lalu setelah menyerahkan kunci Loki, Gaban memutuskan untuk pergi. Tapi ternyata Gaban tidak menghilang. Ya, dia malah langsung muncul lagi di chapter ini dan kemudian bergabung dengan kru topi jerami dalam pertempuran. Sebelumnya Mimin menduga jika Gaban tidak akan muncul lagi dalam waktu dekat. Dia mungkin hanya akan menonton dan melihat aksi kru topi jerami. Tapi ternyata Gaban tidak tinggal diam. Dia malah ikut dalam pertempuran kali ini. Sepertinya hal itu dikarenakan Kalen yang sudah ikut menyelinap ke kapal bersama kru topi jerami. Ya, tentu sebagai seorang ayah, Gaban tidak akan tinggal diam saat melihat anaknya dalam bahaya. Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1144 ini. Nantikan pembahasan spoiler lengkapnya pada video selanjutnya. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Show!